Anda kembali di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. PR besar sudah menanti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Mulai membenahi liga yang masih berantakan hingga meningkatkan prestasi tim nasional di kancah internasional. Erick Thohir sah. Erick Thohir sah. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 usai meraih 64 suara dari 86 voters pada pemilihan Ketua Umum di Kongres Luar Biasa PSSI 2023. Sebagai Ketua Umum PSSI baru, PR besar sudah menunggu Erick Thohir. Ketua PSSI Erick Thohir memiliki program untuk memberantas pengaturan skor. Pengurus PSSI pun menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Senin pagi dan memastikan pemerintah mendukung serta tidak melakukan intervensi dengan PSSI. Pemerintah juga mendukung, tadi disampaikan melalui Kapolri, tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan daripada tentu sistem pengaturan skor, di mana Kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia sepak bola. Hal lainnya juga beliau mengharapkan kerjasama yang baik antara PSSI dengan pemerintah. Nantinya pembentukan Satgas Anti Mafia Bola akan mengawal kebijakan Ketua PSSI, yakni penyelenggaraan sepak bola nasional dari Liga 1 hingga Liga 3. Kapolri berharap dukungan kepolisian dalam upaya pembentukan Satgas Mafia Bola berdampak kepada sepak bola yang adil, sehingga ke depan dapat menghasilkan klub-klub dan atlet yang membanggakan dan membawa harum nama Indonesia. Kami Polri siap mendukung penuh dan kami telah mempersiapkan Satgas Anti Mafia Bola untuk mengawal kebijakan ini sehingga ke depan dalam upaya pembentukan sepak bola yang fair dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain mendukung pemberantasan permainan skor, Kapolri juga mendorong dan mendukung pelaksanaan sepak bola Indonesia sesuai standar FIFA. Mampukah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Ketua Umum PSSI untuk membenahi karut-marutnya sepak bola di Indonesia? Ya, untuk membahas tugas berat Ketua Umum dan juga pengurus dari PSSI yang baru ini, kita akan diskusikan bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Erwin Fitriansyah. Selamat sore, Bung Erwin. Selamat sore. Baik, Bung Erwin, langsung saja kalau kita bicara soal PSSI tentu ada banyak sekali PR yang harus dibenahi oleh Ketua Umum yang baru dan juga pengurus yang baru. Dan ini diawali dengan komitmen memberantas mafia bola atau match fixing. Apakah menurut Anda ini salah satu hal yang memang harus menjadi prioritas kalau kita bicara pembenahan PSSI ataupun sepak bola di Indonesia? Ya, kalau dibilang prioritas ya memang menjadi salah satu prioritas pantas ya. Karena masalah match fixing ini kan berkaitan erat dengan integritas, dengan kredibilitas, dan berkaitan erat dengan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan turunannya gitu ya. Tapi yang jadi fokus kan pasti Liga 1. Jadi memang untuk membuat sebuah kompetisi yang rapi, yang tidak berantakan jadwalnya, yang tidak rusuh penontonnya gitu ya, dan berintegritas, salah satunya adalah memberantas mafia bola. Tapi yang harus diingat adalah upaya untuk membentuk Satgas ini kan untuk mafia bola, ini kan bukan untuk kali pertama gitu ya. Iya. Sudah pernah ada ya? Iya, sudah pernah. Tahun 2018 Pak Hendro ya yang menjadi ketuanya. Dan sekarang dibentuk lagi gitu. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya, tapi yang patut ditunggu adalah bagaimana kinerjanya, bagaimana komitmennya, bagaimana kesinambungannya. Karena kan Satgasnya itu sempat nonaktif ya, akhirnya tidak diteruskan gitu ya setelah 2018 dibentuk dan sekarang dihidupkan lagi gitu. Jadi bukan hal yang baru, tapi yang ditunggu adalah bagaimana komitmen, bagaimana hasil kerja nyatanya, karena memang selama ini di beberapa kepengurusan pasti isu ini akan menjadi isu yang menarik untuk diungkap gitu ya, untuk dijanjikan gitu. Akan diberantas mafia bola, tapi sampai sekarang ya hasilnya bisa dibilang masih begitu-begitu aja gitu, belum ada hasil yang benar-benar konkret, yang benar-benar bersih dan masyarakat sepak bola percaya bahwa ini kompetisi yang bersih gitu. Ya.
Baik, Bung Erwin, apalagi menurut Anda masalah yang harus segera dibenahi ya? Tentu kita ada soal manajemen liga yang berantakan, ada juga soal peningkatan kualitas timnas begitu agar bisa berkiprah di internasional gitu dengan prestasi. Ya, masalah kompetisi aja ada beberapa faktor ya yang harus dibenahi gitu, yang kelihatan harus dibenahi dengan segera gitu ya. Bagaimana jadwal yang harus rapi. Baru sehari Pak Erik menjabat, besoknya kan ada supporter yang bentrok dengan petugas keamanan di Semarang. Itu juga salah satu hal yang harus dijadikan fokus ya untuk membuat kompetisi yang aman, yang nyaman untuk ditonton, yang nyaman untuk didatangi. Lalu benar kata Mas Reinhardt tadi bahwa timnas, terutama timnas senior ya, timnas senior ini bagaimana dibuat supaya berprestasi, bagaimana membuat pelatnas yang tidak bersinggungan jadwalnya, tidak saling tarik menarik kepentingannya dengan klub gitu. Lalu yang ketiga adalah ya seperti PR sebelumnya selama beberapa tahun, bahkan beberapa belas tahun atau puluh tahun ini, bagaimana membuat sebuah pembinaan yang berpihak pada usia dini gitu, yang tidak melupakan usia dini, karena tanpa pembinaan usia dini pemain tidak akan bisa dihasilkan dengan baik gitu. Bagaimana membuat pemain bagus, membuat timnas yang bagus kalau bibitnya ini tidak disemai, tidak dibina dengan baik. Itu aja dulu deh. Oke, bahwa ini selama ini menjadi pekerjaan rumah yang selalu menjadi beban dari Ketua Umum PSSI yang baru dan yang sekarang juga Pak Erick Thohir, melihat komposisi kepengurusan yang baru ini, Anda melihat apakah PR-PR tadi itu cukup optimistis bisa diselesaikan atau sekali lagi ini masih memerlukan bukti nyata yang akan dikerjakan? Ya, sebagai orang yang suka atau cinta sama sepak bola Indonesia harus memelihara optimisme ya dengan ketua umum yang baru gitu ya. Apalagi Pak Erick ini kan menurut sebagian besar masyarakat adalah sosok yang ideal gitu ya untuk membenahi sepak bola Indonesia gitu. Tapi yang harus diingat juga adalah masyarakat juga butuh bukti gitu. Bagaimana dengan kerja dari Pak Erick dan jajaran Exco dan jajaran pengurus yang nanti akan dibentuk di PSSI itu. Yang harus diingat Pak Erick ini datang sebagai orang yang baru di PSSI gitu ya. Dan ada orang-orang lama gitu. Dan Pak Erick sudah bilang bahwa akan bersih-bersih di kampanyenya waktu sebelum jadi ketua umum, menjadi terpilih kan kampanyenya akan bersih-bersih gitu. Butuh nyali untuk bersih-bersih. Nah, ini yang harus ditunggu juga. Bagaimana bentuk bersih-berssinya? Apakah bisa berjalan dengan lancar atau tidak gitu ya? Apakah bisa bisa menyatu ataupun bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan orang-orang lama yang ada di bukan cuma PSSI pusat aja, di daerah kan juga banyak orang-orang yang lama gitu kan. Oke, Bung Erwin, terakhir singkatnya, jadi Anda melihat apa skala prioritas yang sebaiknya memang harus dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yang baru kalau kita bicara soal pembenahan sepak bola di Indonesia, paling tidak dalam jangka panjang dan juga jangka pendek, singkat, Bung Erwin. 3 hal, kompetisi yang rapi, timnas yang berprestasi, dan pembinaan usia muda yang ada blueprintnya dan bisa mendukung pemain untuk ke timnas dan untuk ke klub. Oke, dan itu harus dilakukan sesegera mungkin artinya ya, Bung Erwin? Ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau kompetisi kan ini jangka pendek gitu ya. Timnas juga antara pendek dan panjang karena harus membina juga kan. Oke, baik, terima kasih Bung Erwin Fitriansyah untuk perspektif Anda kalau kita bicara mengenai tugas yang harus diselesaikan oleh pengurus PSSI yang baru. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir dan juga jajaran yang lainnya ini bisa memberikan yang terbaik dalam membenahi sepak bola kita. Terima kasih banyak Bung Erwin sudah bergabung di AI Newsroom sore hari ini. Tersangka korupsi Bupati nonaktif Mambramo Tengah Riki Hampagawah ditangkap KPK dan aparat Polda Papua di Jayapura. Informasinya sesaat lagi.